antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, masih terdengarkan ya apa-apa seperti biasa. Masih masuk Masuk ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suasana yang sangat membahagiakan. Suasana yang insya Allah memberikan kita energi untuk terus berbagi, untuk terus bersama-sama bertolabul ilmi. Sebagaimana pernah sudah kita bahas pada pertemuan awal, judulnya memang agak unik ya, sehingga barangkali kita juga bertanya-tanya begitu. Ini maksudnya apa ya? Tapi pada pertemuan awal sudah kita jelaskan bahwa manusia dikarunia Allah kemampuan berpikir, sehingga juga dikaruniai amanah begitu ya, untuk menjadi khalifah. Tugasnya menghasilkan rahmah, tentu tidak mungkin tanpa konstruksi berpikir secara sistematis, kan gitu ya. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin adalah tugas berat yang tentu memerlukan semua aspek yang terlibat di dalam pengambilan keputusan dan juga mengartikulasikannya di dalam pola-pola komunikasi yang tentu dapat dimengerti, sehingga terbentuklah tidak sekedar sekumpulan informasi melainkan menjadi metode edukasi, kan gitu ya kira-kira gitu. Jadi kita ketika ikro, kita membaca, kita merasa, kita kemudian mengakumulasikannya. Lalu dari tanda-tanda yang tersebar sedemikian indah dan banyaknya di sekitar kita, sebagaimana di Quran surat Ali Imran 190-191 dijelaskan bahwa ketika kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, khususnya adresnya ini adalah kepada ulil albab. Artinya ulil albab ini adalah sekelompok makhluk yang sebetulnya adalah bagian dari makhluk yang ada di semesta, tentu saja manusia yang punya alat untuk tidak sekedar mengindra. Kalau hewan itu mengindra juga bisa, membawi mangsa, melihat pergerakan dengan cepat. Citah itu kecepatannya kurang lebih 80 km per jam. Jadi artinya dia punya kapasitas dan kemampuan. Kalau mobil Land Rover itu bisa lari, kalau di sana pakai mile ya, di Afrika sekitar 50 mile itu masih bisa disusul sama citah. Artinya sampai kecepatan 80, mengalokasikan organ geraknya, koordinasi dengan indera, dengan otot, dengan napas, dengan paru, kapan tarik napas, kapan berenergi tinggi, bagaikan menggunakan Pertamax. Apa sih yang paling mahal itu? Namanya combustion, pembakaran, lalu terjadilah propulsi ataupun gerakan yang mendorong yang menimbulkan gaya kinetik. Bisa koordinasi itu. Tetapi manusia lebih dari itu, apa yang dilihat, dipikir, dirasa tidak hanya berespon untuk memenuhi sekedar kebutuhan primordial yang paling mendasar, tetapi bisa memetik hikmah, menjalinnya dalam diksi, dalam sebentuk kata yang berima, sehingga kalimat tersusun menjadi paragraf, dan paragraf itu kemudian terukir menjadi sebuah cerita. Nah itu kan manusia itu senangnya bercerita, maka disebutnya sebagai makhluk yang pandai berkomunikasi, al-bayan. Maka kalau dilihat di sana, tidak ada satupun ciptaan Allah yang melekat di dalam diri seorang manusia itu yang dihadirkan secara sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Di mana kalau kita lihat ciptaan Allah yang ada di otak kita, terutama apalagi
lagi karena setiap unsurnya kalau kemarin kita sudah bahas sampai kalau saya tidak salah ingat ada topik yang unik. Garam membuat kita menyadari kehadiran dunia. Kan kemarin sudah selesai gitu ya waktunya, kita belum tuntas di dalam mengkaji. Maka garam yang sangat kecil itu kemarin kita bahas faman yang di sekolah zarotin khairoyaro sampai di tingkat zaro itu yang baik yang buruk semuanya akan teridentifikasi. Garam itu belum kecil karena di dalam garam masih ada atom natrium, ada klorida, ada lagi di dalam atomnya itu partikel subatomik lebih kecil lagi. Bahkan saat ini terbagi atas dua, fermion dan boson. Satu sudah bisa teridentifikasi berat, ukuran, struktur meskipun sangat kecil. Yang satu lagi baru teridentifikasi melalui gaya yang ditimbulkan. Sama seperti orang di zaman terdahulu. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam salah satunya punya keistimewaan, karomah, dan kemudian juga kelebihannya yang kemudian menjadi bahan perbincangan dari abad ke abad, mampu mengendarai angin. Sekarang ilmunya tentu saja diwariskan pada para insinyur yang ada di PTDI. Ternyata memanfaatkan koefisien Smeaton dengan menempatkan gaya berat center of gravity yang tepat dengan desain sayap yang kemudian bisa menimbulkan mengoptimalisasikan yang namanya mekanika hidrolis dari Bernoulli, maka akan ada lifting force atau gaya kan gitu ya. Terus kemudian tadi dipertemukannya hidrokarbon dalam bentuk aftur dengan pemantik yang menghasilkan pembakaran, lalu dipampatkan dan disempurkan sehingga menjadi daya dorong. Itu kita kenal sebagai little engine atau mesin jilid. Nah itu kan tidak mungkin ya kalau kemudian manusia tidak melihat berbagai tanda. Kita bisa ditara itu dari mana? Robana mahalat tahazabah. Bahkan kita itu adalah bisa kemudian ingkar kufur apabila tidak melihat bahwa setiap yang Allah ciptakan tersebut elemennya bersifat fungsional. Itu. Maka saya ingin lanjutkan lagi, Pak Tauhid, review. Mengapa dengan garam kita bisa berikro? Lalu mengapa hewan-hewan di Panangkaran Bursa, di Ranca Upas, hewan di Sumatera, oh itu kan ya ini baterainya ini, siap. Ya, itu membutuhkan yang namanya garam gitu kan. Nah, karena apa? Karena ternyata ion natrium yang ada di garam bersama kalium itu bertugas bersama-sama untuk mengaktifkan jaringan neuron melalui pembentukan potensial aksi alias listrik. Bayangin. Jadi dengan demikian, kalau kita lihat sampai tadi ke hal-hal yang paling kecil di dalam tubuh kita, Allah sudah mengkaruniakan sistematika yang sedemikian runtut dan teratur sehingga apa yang kita makan diserap, masuk, ionnya kemudian bertualang sampai ke dalam otak, lalu sampai ke jaringan saraf, lalu pada saat ada kita dicubit, pada saat kita melihat nih di Masjid Al-Maksudi tadi ketika mati lampunya, mungkin agak remang-remang. Begitu nyala terlihat, oh di depan ada kamera, oh ada laptop, oh jamaahnya ada yang berpakaian berwarna merah. Itu kan cahaya yang datang dalam bentuk energi cinta, dalam sebentuk paket kuanta yang kita sebut sebagai foton sang pengelana alam semesta, yang dihasilkan dari sebuah perjanjian tulus di matahari yang disebut dengan reaksi fusi nuklir, di mana ada reaksi termonuklir ini salah satu bentuknya fusi, bertemunya atom hidrogen gitu ya, seperti manusia yang sedang ijab kabul gitu ya, mitsakon golizo, ikatan yang dimuliakan dan disucikan karena akan membawa kebaikan. Ternyata dua atom hidrogen yang bertemu ini akan bersiap-siap membentuk atom baru yang bernama helium, dan dia melepaskan gitu foton yang kemudian kita kenal sebagai cahaya. Cahaya menimpa sahabat kita yang berbaju merah gitu ya, sehingga kata Dono Kasino, yang baju merah jangan sampai lolos kan gitu. Ternyata beliau juga bajunya merah langsung dibuka itu memantul ke retina. Di retina ada ujungnya itu di fovea, itu di situ di ujungnya ada
nervus opticus, ada yang namanya saraf. Saraf itu gimana bisa tahu ada foton dari baju merah? Karena yang datang kalau merah itu spektrum gelombangnya berbeda, kelompok foton yang datang itu konfigurasinya juga lain. Sama lah ya ketika kita mau masak lapis legit, mau masak cucur, mau masak ali agrem, kan perbedaannya di mana? Komposisi kan gitu ya. Tepungnya tepung beras kalau ali agrem, menggunakan gula aren, ditambah dengan santan, ditambah daun pandan, kasih garam sedikit supaya legit kan gitu kan. Terus kemudian nanti adonannya dibentuk menjadi semacam cincin, lalu dikukus pakai asupan dulu, baru nanti digoreng. Nah gitu kan kira-kira. Bedanya dengan cucur gimana? Sama-sama tepung beras, tapi dia mah nggak di bolongan, tapi dia mah gini. Nah itu. Kenapa merah dan biru kemudian jadi berbeda-beda? Paket elektronnya, paket fotonnya yang datang berbeda-beda. Nah, maka kalau kita lihat di sana Allah menciptakan segala sesuatu dalam proporsi dan keseimbangan supaya bisa menghasilkan suatu fungsi yang optimal, bisa dipahami, dimengerti oleh sistem-sistem lain secara berkesinambungan. Artinya Allah itu sangat sistematis. Makanya kalau berzikir mengingat Allah, tentu saja secara lisan mungkin kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullahalazim. Tetapi kemudian ketika kita berpikir menempatkan Allah juga, maka kemudian hati kita menjadi tenang karena kita menemukan secercah cahaya yang membimbing kita untuk sampai pada tahapan-tahapan yang dalam konteks tasawuf barangkali kalau sudah yang levelnya tertinggi itu sudah merasakan tajalli. Kehadiran Allah di dalam refleksi setiap elemen yang ada di sekitar kita. Maka orang melihat daun juga melihat Allah. Kalau pakai akalnya dengan benar. Pak Tauhid kenapa bisa melihat Allah di daun? Coba bayangkan, daun itu menjalankan fungsinya, melakukan fotosintesa, kan seperti seseorang yang mendamba cinta, syarat makna, tetapi belum kunjung jumpa. Maka nantinya malam ketika senja sudah mulai menggulung, cerahnya hari, malam kelam sudah mulai menyelimuti, yang ditunggu apa? Pagi. Kenapa? Ada cahaya pertama yang terbit di ufuk timur, yang sebenarnya adalah paket foton yang tadi dihasilkan dari reaksi termonuklir yang namanya fusi, di mana bertemu dua atom hidrogen yang mengirimkan foton dalam bentuknya untuk bertransformasi menjadi helium, dan itu kemudian berjalan. Pagi hari, daun yang menerima tersebut kalau kita lihat dengan mikroskop itu ya, mikroskop itu kan juga ditemukan oleh peradaban Islam yang sangat luar biasa, lensa ya kan. Ada Al-Haytham gitu ya. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi juga beliau memberikan kontribusi cukup besar pada perkembangan fisika, tidak hanya optik tetapi juga fisika-fisika lain termasuk penentuan gravitasi bumi dan seterusnya. Sama seperti ketika kita berbicara tentang ilmu kartografi, ketika kita berbicara tentang matematika aljabar, ketika kita berbicara tentang algoritma pemrograman yang kemudian kita nisbatkan pada yang namanya ketokohan seorang Al-Khawarizmi kan gitu. Di situ ada hal-hal yang sangat unik gitu ya yang bisa kita elaborasi gitu. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat, datangnya foton tadi ke daun itu diterima dengan terbukanya mulut-mulut yang tadi sudah merindu dan mendamba cinta. Namanya stomata. Mulut tersebut membuka perlahan sedemikian indahnya, lalu kemudian menyedot CO2 yang merupakan limbah manusia, di mana manusia itu menerima rahmah berupa oksigen, tetapi bisa menggunakannya secara optimal, hanya saja tidak bisa mengolah tanpa bantuan elemen ciptaan Allah lain yang ada di sekitarnya. Maka kita harus berterima kasih Allah menciptakan dedaunan hijau. Karena di situ diterima tadi robana mahulak tahazabatilan. Tidak ada yang sia-sia. Karbon dioksida kita katakan gas efek rumah kaca. Kita katakan bisa meningkatkan suhu global. Tetapi kalau ada pohon, itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh elemen aerobik yang ada di alam semesta. Karbon dioksidanya disedot. Lalu semalaman itu akar serabut ataupun akar tunggal yang ada di pohon yang kita kenal monokotil ataupun dikotil, mangga dikotil, monokotil adalah kelapa, kan gitunya. Akarnya ada yang serabut, ada tunjang, itu disedot, disedot air,
air sampai ke atas, direaksikan dengan fotosintesa, dipertemukan dengan CO2, dengan bantuan foton terjadilah rantai elektron, lalu kemudian perpindahan gugus dalam reaksi redoks, terciptalah C6H12O6 alias glukosa dan O2. Kedua-duanya untuk siapa? Untuk pohon itu sendiri, untuk hewan dan makhluk lain yang ada di sekitarnya, untuk manusia yang mendamba udara agar bisa memenuhi rongga dada dengan dengan O2 supaya kemudian bisa melanjutkan hidup, dan setelah hidup tentu saja untuk bertanya karena otaknya akan bekerja, untuk apa saya hadir dan kemana perjalanan hidup saya ini akan berakhir, kan begitu. Ya kan? Pertanyaan ini pertanyaan siapa? Pertanyaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Min aina? Ya kan? Orang itu suka bertanya. Ila aina, fa aina tazabun. Bertanyanya begitu. Saya itu dari mana mau kemana lalu sekarang ngapain? Nah kira-kira kan gitunya. Jadi kalau kita tidak punya tujuan akhir, kita sekarang ngapain seolah-olah seperti pupuihan. Tidak punya orientasi. Makanya orang ngelihat daun, alah daun aja. Ngelihat semut, alah cuman semut. Ngelihat cucunguk, kemarin kita bahas, cuman cucunguk. Naon sih, nggak ada arti pentingnya. Kita berarti mengabaikan apa yang sudah Allah berikan tadi lewat petunjuk jelas lewat Quran surat Ali Imran 191. Masa Allah menciptakan daun begitu saja tidak untuk beribrah? Tidak untuk proses tahali, taholi, dan tajali, untuk proses kemudian berikro, untuk proses kemudian menginternalisasi nilai ketauhidan dalam konteks tauhid uluhiyah. Supaya kemudian kita bisa menegakkan satu keyakinan bahwa Allah itu hadir dalam bentuk esensi yang kita sebut tadi dalam konsep dimensi tauhid rububiyah. Tanda dulu. Kita serap, kita merasa yakin Allah ada. Pak, orang terdahulu tidak punya ilmu seperti itu. Orang terdahulu punya ilmu sesuai dengan zamannya. Di gurun orang sangat ahli tentang bagaimana memetakan perubahan kelembaban. Hidungnya yang dikaruniai nervus olfactorius bisa membedakan tingkat higroskopis sehingga bisa tahu hujan kapan datang, badai pasir kapan akan berlalu. Mencium begitu. Akan ada sekawanan singa, akan ada sekumpulan rusa, kambing gunung yang bisa menjadi sumber konsumsi untuk mempertahankan kehidupan. Sehingga survivalitas dulu banyak sekali dibantu oleh yang namanya kepekaan indera. Itu Allah kasih manusia. Bahkan tadi pagi di Eko Pesantren di DT saya juga menyampaikan. Ini bahkan yang namanya seorang orang tua ya, terutama ibu bisa mengetahui, oh ini ada proses ta'aruf menjelang hitbah. Oh iya, ini anak ini kayaknya kok anak lelaki ini bisa mengayomi, pandai melindungi. Itu kenapa? Karena hidungnya itu bisa memetakan profil genetika yang kemudian diekspresikan melalui jalur aerosoli. Kan kita napas nih, keluar nih molekul-molekul. Kita ini dari ketek dikasih kelenjar, kita malu aja kasih tawas, kasih kapur, kan gitu ya. Padahal ini adalah kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan satu unsur yang disebut VOC, volatile organic compound. Inilah yang kalau di tumbuhan ataupun di hewan disebutnya feromon. Makanya lebah itu selalu tahu tempatnya nektar di mana. Allah kan sudah menjanjikan setiap makhluknya bahkan yang melata berjalan dengan perutnya sekalipun akan mendapatkan rezekinya. Gitu. Makanya kita itu akan menjadi syirik kufur kalau besok saja mau makan apa merasa kekhawatiran sangat tinggi sehingga sampai bunuh diri. Oh ya, nauzubillah min dzalik. Ekonomi Pak nggak kuat, mendingan saya mati nggak ngerepotin orang. Ini berarti nggak yakin. Kenapa yang namanya semut itu sesalaman? Ayo, itu fungsi saraf. Semut itu kalau jalan sesalaman, apalagi kalau baru menemukan makanan. Semut itu tidak pernah rakus, rakah, tamak seperti manusia. Menemukan ada gula terjatuh, dia datang ke sana, lalu dia mengambil secukupnya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia semut pekerja, dia akan membawa untuk ratunya. Kalau dia mengkonsumsi untuk energi, untuk melakukan aktivitas hari itu, dia konsumsi secukupnya. Lalu ketika dia bertemu dengan semut yang lain,
dia memberikan informasi melalui feromon. Ini jaraknya kurang lebih perjalanannya segini, sesuaikan dengan jumlah feromon yang saya berikan di perjalanan, ikuti jejak itu dan kamu akan menemukan sumber rezeki. Dikasih. Jadi konsep zakat, infak, sodako sampai wakaf itu sudah dijalankan oleh bangsa semut. Ini mengapa kita harus beribrah pada lingkungan dan alam di sekitar kita. Mengapa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kelebihan dan keistimewaannya adalah mampu berbahasa secara entomologi, cek kurang ayu nama gitunya. Bahasanya hewan-hewan kecil gitu ya. Bahasanya semut, bahasanya Hymenoptera, kupu-kupu, lebah dan seterusnya. Ataupun bangsanya arthropoda, bangsanya moluska, semua memberikan ilmu, memberikan pengetahuan bahwa mereka tercipta bukan karena tanpa sebuah perencanaan, melainkan mutlak ada yang menciptakan. Itu. Jadi ketika cahaya pagi datang itu adalah penuntas rindu dari tasbih yang panjang di dalam malam yang kelam, dari daun-daun yang bergetar ketika mendapatkan asma Allah datang berupa cahaya. Kan beda hurufnya, bukan huruf hijaiyah seperti kita, tasbihnya mereka langsung merasakan betapa Allah itu hadir. Karena mereka tahu dan sepenuhnya memenuhi sesuai dengan kapasitas, memenuhi keingintahuan kita bisa belajar dari situ, tapi mereka tahu bahwa Allah akan senantiasa memenuhi kebutuhannya, menjaminnya. Karena sifat Allah yang bersifat al-musyawir, maha memberi bentuk. Al-mutakabir, sumber dari segala sumber karena besarnya yang tidak terukur, yang bersifat ad infinitum, nggak bisa dipetakan hanya dengan sekedar kuantitas angka belaka. Maka daun tahu masih ada matahari yang 150 juta kilometer di sana, masih ada atom hidrogen yang kemudian saling menyapa, membuat sebuah ikatan cinta sebagaimana manusia yang terikat di dalam Mitsakon Golizo, lalu kemudian terciptalah helium, tetapi di antara proses itu dilepaskanlah paket kuanta yang akan diterima untuk mengubah air dan juga CO2 yang dihasilkan oleh limbah manusia yang bernapas sedemikian rupa menggunakan hidrokarbon sebagai energi fosil yang tidak bisa mengurusi yang namanya hasil buangannya. Di sana diolah semua, dihasilkanlah O2, udara segar yang mengisi rongga dada. Sayangnya sedikit dari kita yang tidak menyadari nikmat yang begitu indah telah Allah berikan di dalam kesetiap harian kita. Ya kan? Maka Allah nanya tuh di Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nggak ngerti juga, ditanyain ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanyain terus teman-teman. Gitu ya. Kalau kita nggak sampai nemu di situ ya, nikmatnya kita melihat proses seperti itu, nyesel kita, ya kan? Di situ ketika yang namanya daun tadi sudah menghasilkan O2 dan glukosa, ditaruhnya di mana? Dalam bentuk fruktosa, bentuknya buah. Buah mangga, buah jambu, buah rambutan. Untuk apa Pak? Untuk apa Pak Tohid pohon-pohon itu membuat buah-buahan? Untuk memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, kaya serat, kaya vitamin A, B, C. Lalu kemudian buah itu rasanya manis, menyegarkan. Lalu kemudian kesegaran tersebut juga bisa menghasilkan suatu komposisi yang namanya probiotik di dalam tubuh manusia. Itu perlu serat, perlu inulin dari buah, perlu vitamin. Maka di usus keluar yang namanya Lactobacillus rhamnosus. Naon eta teh patoid, bakteri kecil, imut, bulet, lucu. Bakteri kan bikin penyakit. Bikin penyakit kalau berlebihan. Kita juga kalau minum air putih 1 jerigen mah penyakit. Kan gitu ya. Pentingnya apa Pak Tohid? Bakteri rhamnosus masuk di dalam usus, berkoloni, kemudian berjamaah. Dia akan mengolah apa yang kita makan, daging ayam, putih telur, tempe, belawak-belawak. Masuk, dirubah dengan enzim, gitu ya. Namanya enzim tripsin, dipecah-pecah proteinnya, building blocknya, batu bata pembangun yang akan kemudian digunakan untuk mengganti otot yang lelah, lalu kemudian istirahat karena dia istiqomah menjalankan fungsi, berarti harus diganti kan gitu. Situ. Lalu dia juga menghasilkan satu asam amino yang disebut dengan triptofan. Triptofan ini akan dibawa naik ke jaringan otak.
Siapa yang memecah triptofan tadi? Lactobacillus rhamnosus. Yang didapatkan dari mana? Pada saat kita makan buah mangga yang ada seratnya, yang ada inulinnya, yang ada vitamin A, B, C-nya. Dia tumbuh berkoloni. Lalu dia kirim triptofan, di otak diubah menjadi serotonin. Naon eta teh serotonin patohid? Zat kimia yang menghasilkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Sehingga kita bisa berzikir, menyebut asma Allah sepenuh hati dengan ikhlas. Padahal zikir adalah obat kita. Nyambung nggak dengan ala bizikrullahi tatmainul qulub? Nyambung. Tuh. Makin asik ya. Saya makin ini nih. Melihat hujan diberikan oleh Allah, kan kita berdoa ya. Ini hujan, ilmu. Kan kita baca doa. Ya kan? Minta kebaikan dari hujan. Gitu kan? Kalau kita melihat hujan, turun kena tanah, di tanah itu ada bakterinya. Bakterinya ini kemudian akan menjadi uap. Uapnya akan diserap pada saat kita bernapas. Dan itu pun sama, menghadirkan ketenangan. Kalau tadi Lactobacillus rhamnosus lewat serotonin, yang ini kemudian langsung lewat pusat ketenangannya, serotonin juga, tetapi juga ada yang namanya pusat kenyamanan, pusat ketenangan, pusat kenikmatan. Makanya orang kalau hujan itu cenderung romantis. Zikir subhanallah, ya Allah, engkau ya kan? Allahumma shoiban nafi'an. Bagaimana hujan ini menjadi berkah, bagaimana hujan ini menjadi nikmat. Sama seperti ketika kita ngahuap, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ada doa. Ketika hujan juga sama kan gitu. Allahumma shoiban nafi'an. Ada bakterinya di tanah. Gitu. Pak Tauhid, benar itu ada? Ada. Bakteri itu akan terpercik bersama air, kemudian tersebar secara aerosolik menjadi molekul-molekul yang melanglang buana di sekitar kita, terhirup oleh napas, menghadirkan kedamaian. Sok sekarang menjelang buka, bukanya lemes, tapi semakin bahagia karena hujannya kan. Saya juga kesini tadi berkata pada Kang Sandy yang mengantar Sandy, hujan ini membuat pikiran kita menjadi segar, apa yang ingin disampaikan menjadi berapi-api, bersemangat gitu ya. Sehingga yang mengikuti barangkali kewalahan karena ngomongnya cepet pisan katanya Pak Tauhid kan gitu. Nggak apa-apa, inilah gunanya teknologi digital sehingga bisa didokumentasikan ya kan. Sehingga nanti perlahan-lahan kata per kata bisa dicari padanannya, dikoreksi apabila ada kekeliruannya kan gitu. Hujan memberikan ketenangan, makan memberikan ketenangan. Semuanya bermuara pada pusat kesyukuran yang ada di otak kita. Makanya kalau makan itu sambil ngedumel, tempe deui. Batur mah buka tehnya bakakak hayam. Urang mah iftarna mah kieu deui, ulu kutek leunca, oncom deui. Sangu nage, sangu biasa lah. Lain sangu, ayo menuju ngetren ayeuna Bu. Nasi untuk diet, nasi shirataki. Bahasa Jepang. Nah itu mah dari Indonesia, dibuatnya dari pohon porang. Pohon porang itunya cuman kemudian diproses sedemikian rupa, dibawa sampai ke mancanegara, di sana jadi makanan karbohidrat pengganti supaya kemudian kita tidak gendut kan gitu. Nah, alhamdulillah kita mah adanya apa? Pais peda disyukuri. Ada sambal tarasi disyukuri. Baik. Maka kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Pak Tauhid, kalau kita tadi sudah melihat jadi buah teh kata Pak Tauhid tadi untuk monyet, untuk manusia. Kunaon bisa gitunya Pak Tauhid? Karena Allah sudah menjanjikan rezeki bagi tiap makhluk. Tapi maksudnya apa? Buah mangga yang manis ketika disukai oleh kera teh macam-macamnya Bu. Ada yang namanya Macaca reticularis, ada yang namanya Rhesus macacus, ada yang namanya Pongo pygmaeus, beda-beda. Ada kera simpanse, ada orang hutan, ada beruk, ada kera ekor panjang kan gitu kira-kiranya. Semuanya suka sama yang manis-manis. Kenapa? Karena itu memberikan energi untuk dia beraktivitas setiap hari. Tapi
pesan dari pohon yang tidak diketahui oleh kita manusia kepada kera karena menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Bahasanya Allah yang diturunkan pada setiap makhluk tentu spesifik. Silakan makan, silakan nikmati, tapi nanti nitip ya, bijinya ditaruh di mana saja. Bijinya ditaruh di mana saja dan tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Maka kalau kita mengatakan mama asalnalka ila rahmatan lil alamin, manusia harus jadi khalifah supaya bisa memberikan kesejahteraan dan rahmat. Belajarnya dari mana? Salah satunya dari monyet. Monyet itu kalau makan tidak berlebihan, tidak makan mangga, pohonnya dituar, tidak. Mungkin kiri kanan pipinya penuh, tangan kiri kanan megang, kaki juga megang, buntut juga megang, tapi itu tidak akan menghabiskan sisa dan tidak menyisakan untuk yang lain. Lalu bijinya ditaruh di mana-mana. Geser ya, sini nggak. Oh nggak apa-apa, gini aja langsung tuh. Nanti sayang itunya basah. Air mah harus disyukuri ya, air tuh bagus untuk kita. Ini mengandung energi langsung ya kan dari alam. Ada elektronnya, ada ionnya, bagus ya. Maka kalau anak kehujanan mah biarin, gitu ya. Karena itu akan membangkitkan sistem imunitas kita. Itu imunitas ada dua, seluler, humoral. Humoral itu antibody meningkat. Selulernya limfosit juga tinggi, gitu. Nggak apa-apa. Jadi sakit karena diomelin. Panas tuh nanti, batuk ya, hujanan wae, kan gitu. Engke cacingan, gitu ya. Nah, akhirnya tersugesti. Oh cacingan mungkin bener ya, ada main becek-becek. Tapi nggak apa-apa. Justru sekarang ada hasil riset ya, wanita yang selalu menggunakan alas kaki masuk rumah-rumah apartemen tehnya bu, pakai lift, itu kemungkinan lebih sulit untuk berketurunan. Karena rahim itu tidak kenal dengan yang namanya antigen macam-macam, sehingga begitu nanti sel nutfah dari suami masuk ditolak. Kamu benda asing, kamu benda asing. Aku takut, gitu. Padahal kalau sudah biasa nyeker, biasa di sawah, gitu ya. Jadi mungkin nanti jamaah al-maksudnya mah main-main di sawah di belakang ya kan, ketika sebelum sahur nyari belut dulu, itu sehat. Sehat boleh ya adik-adik, tapi jangan ini terus, jangan sekarang langsung keluar ya. Ini Pak Tohid juga tadi kesini hujanan gitu, alhamdulillah gitu kan. Itu bisa memberikan nah baik, jadi Allah ternyata sudah ngatur bu. Kenapa nanti hubungannya sama otak ini nih? Itu adalah ilmu yang semua nanti hanya bisa dicerna oleh otak yang jernih. Bisa jadi zikir apabila kapasitas pikir itu terarah pada zat yang tadi bersifat al-mutakabir. Kalau kita orientasinya bukan kepada Allah, hanya sekedar kepada sains, ya sudah. Oh ya, monyet senang buah karena ada gulanya manis, selesai. Tapi ternyata ada tugasnya supaya si pohon mangga punya keturunan di mana-mana. Sikin apa? Monyet kan nggak dipesek ya, makan, bijinya dibuang sama dia, tumbuh. Pohon bakau, Rhizopus, ada di rawa, di payau, terpengaruh pasang surut. Kita berpikir kalau melihat yang namanya hutan mangrove, hutan bakau, ini pohon Rhizopus kenapa bisa bersaf-saf, bisa berseperti orang sholat berjamaah, rapi, apakah ada yang menanam? Ternyata tidak. Dia akan berketurunan dengan menggunakan buahnya tajam, buahnya berbentuk runcing seperti ujung tombak. Namanya spear model fruit, seperti spear, seperti itu. Lalu pada saat pasang terendah, dia akan jatuh, menancap di lumpur karena ada gravitasi gaya tarik bumi yang merupakan sunatullah. Lalu lumpur itu adalah bagian yang lembek dengan massa, kan gravitasi itu juga kan massa kali percepatannya seperti dengan hukum Newton tuh Fm kali A ya kan, shot nancep. Tapi yang bisa tumbuh dan berkembang hanya yang berasal dari ujung tajuk. Kan pohon ada tajuknya gini ya, daun ada ujungnya. Yang jatuh dari sini tidak jadi. Kenapa? Karena kalau yang dekat akar induk jadi, dia akan menyedot makanan orang tuanya. Tuh, bayangin.
Nggak berdengung ya, tuker. Ya kita udah tuker. Yang ini udah, yang ini udah. Yang ketiga orangnya yang ditukar. Ya, jadi itu apakah pohon bakau itu? Kalau kita bandingkan dengan manusia punya otak sampai bisa tahu begitu. Oh, yang luar saja yang tumbuh. Makanya barisnya selalu rapi. Karena yang sudah dikaruniai yang bentuknya seperti tombak bisa nancep dipasang surut, tahu kapan harus nancepnya, waktunya, jamnya menyesuaikan dengan apa pasang surut itu? Dengan posisi bulan. Jadi pohon bakau berkomunikasi sama bulan. Bayangkan. Pada saat bulan purnama kan terjadi yang namanya pasang tinggi. Bakau tidak melepaskan dulu. Begitu bulan menjauh, bakau sekarang giliranmu, sekarang sedang surut, lumpurnya terekspos ke permukaan. Kalau kau jatuhkan buahmu yang paling ujung, maka dia akan tertancap dengan baik dan tumbuh dengan sehat. Bayangkan. Itu kalau kita tidak meyakini ada yang mengatur, namanya kita terlalu dungu. Oh ya itu mah bakaunya pintar sendiri. Oh ya dia koordinasi sama bulan begitu saja. Oh ya lumpur di sana tercipta ya karena memang ada lumpur. Ini kan kebodohan tingkat maksimal. Nah makanya konsep ketauhidan tuh mulainya kan. Ini akal itu harus dilatihnya ke sana otak itu. Namanya di area prefrontal cortex yang bisa menemukan tanda, makna, sehingga kemudian kita bisa membangun persepsi, bisa membuat definisi, tetapi tidak terlepas dari mempelajari sumber aslinya dari mana. Makanya kan innama a'malu binniyah. Orang belajar bisa saja di mana saja, kapan saja. Niatnya mau apa? Sekedar mengejar materi, diberi. Tetapi ketika ingin mengejar yang namanya ketenangan dan kedamaian hakiki, notabene adalah mengenal Allah secara sejati, seutuhnya, maka tentu ikro-nya yang harus dikedepankan. Kan ikro itu suruh melihat ke dalam. Ikro bismi robika lazi kholaq, kholaqal insana min alam. Ikro warobukal akrom allazi alama bil kolam, alamal insana malam ya'lam. Di situ. Pak, yang di dalam kenapa tidak mau tumbuh? Sok tanya kenapa nggak mau tumbuh. Yang jelas kalau dia tumbuh akan menyedot nutrisi pohon induk dan pohonnya mati. Pak Tauhid, ada pohon jeruk asem, ada pohon jeruk manis. Kenapa kemudian yang asem tapi tahan hama, yang manis ini rentan. Tiba-tiba kemudian yang asem ini bertambah manis, yang manis kemudian menjadi tahan hama karena bersebelahan. Mereka ngobrolnya gimana? Pakai grup WA. Mereka ngobrolnya pakai mikroba. Namanya Agrobacterium tumefaciens. Gennya ini dibawa ke sini. Nih, gen manis teh ini sok dipakai. Kiriman balasan. Nih gen tahan hama. Supaya daunnya bagus, tumbuhnya lebat, buahnya ranum. Mereka komunikasi. Mikroba ini yang nyuruh siapa, Bu? Inisiatif sendiri. Evolusi. Evolusi terjadi, tetapi ada yang menggerakkan. Bukan tiba-tiba dari makhluk seperti apa aja. Bukan. Manusia ini memperbaiki diri, transformasi. Bagian dari evolusi. Memperbaiki diri, evolusi iman. Ya kan? Dari yang sekedar mempertanyakan seperti kaum kafir Quraisy sampai yang mencari jawaban sebagaimana Khalid bin Walid. Menang perang Uhud nggak puas, nggak bisa tidur. Ada yang salah. Itu orang prajurit kaum muslim yang saya perangi ketika Uhud berlomba-lomba ingin syahid, ingin meninggal. Senyum malah salah ini. Kenapa mereka bisa begitu bahagia dan damai padahal pasukannya saya porak-porandakan? Kesalahannya kenapa? Waktu itu kenapa? Faktor otak juga. Rasul sudah mengatakan para pemanah di atas bukit, jangan sekali-sekali meninggalkan pos Anda. Karena itu adalah jalur paling strategis untuk mengamati pergerakan lawan. Yang kemudian membuat formasi apapun akan kepotong dari bukit itu. Kan gitunya. Begitu melihat ghanimah yang namanya manusia, punya mata, punya telinga, ada hasrat dan muncul terbitlah syahwat. Waduh, dekat ini gitu di bawah.
Nafsu kan? Inilah otak itu punya nafsu, Bu. Ada tempatnya di dalam otak, itu yang namanya pusat kekhawatiran kalau tidak mendapatkan kesenangan. Kemarin makan lotek enak, sekarang itu khawatir, bisa nggak bikin lotek seenak yang kemarin? Pasti. Punato sami, iya teh. Gitu ya. Dan resep orang Indonesia itu kan paling sulit untuk dicoba. Bawang merah secukupnya, secukup nate sabaraha. Garam secukupnya, micin secukupnya, cikur secukupnya gitu. Pasti hasilnya berbeda-beda kalau pakai resep itu. Secukupnya saya kurawu gitunya, ada yang segini beda-beda. Gitu. Maka kita pasti pada kekhawatiran. Alhamdulillah tadi teh puasa pertama diajak iftar, diajak makan, ayamnya meni enak pisan, beli di mana gitu. Besok hari kedua atau harus lebih enak. Khawatir. Namanya amigdala, kita sudah bahas ya. Maka setan masuk ke situ tuh. Allazi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wanas. Keinginan dibisik-bisikan. Wah, tetangga itu sudah umroh yang kedua kali di tahun ini, Pak. Ini kan iri yang baik sebenarnya kan. Orang kapan atuh orang mah iraha tuh sudah rindu sama Rasul. Tapi lama-lama kemudian terdistorsi karena masuk nih setannya. Udahlah, yang penting kita berangkat dulu. Masalah berangkatnya dari mana mah kumaha engke. Nah, sudah salah. Mungkin si bapak yang mendapatkan bisikan itu akhirnya tergoda, tergelincir. Untuk maksud baik mah teu nanaon meureunnya gitu ya. Ada ini dititipin sedikit lah. Dana organisasi, tapi kan nanti pulang juga akan saya ganti. Ini mah bukan untuk macam-macam, bukan dipakai untuk judi, untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, bukan maisir investasi yang kemudian penuh dengan spekulasi, bukan. Ini mah untuk ke tanah suci. Kan tergoda di situ. Setan itu kan tahapannya luar biasa, ya kan? Sesuatu yang sebetulnya punya spirit kebaikan hasanah, bisa kemudian menjadi musibah apabila kemudian kita salah di dalam berproses. Tuh. Maka tadi antar pohon saja komunikasi, Bu. Yang kita makan belewek gitu saja, bukan sekedar yang namanya makanan itu tempe cuman kedelai, bukan. Di dalamnya tadi saya udah cerita, ada lactobacillus, ada macam-macam masuk ke sini. Nah, sekarang apabila kita lihat dari sana, saya izin ya nanti nggak bisa sampai mendekati maghrib karena saya tarawih mau rencananya di Parongpong, perjalanan kurang lebih 2 jam dari sininya. Jadi alhamdulillah mungkin nanti diingatkanlah 17.40 lah ya dari sini. Sandy bisa ya 17.40 udah pakai motor mah insya Allah ya. Gitu. Nah baik Pak Tauhid, yang tadi Bapak ceritakan apa? Yang tadi saya ceritakan Mas sebenarnya adalah tanda-tanda yang telah Allah karuniakan, tentu saja spesifik bagi siapa? Bagi orang yang mau mikir, ya kan? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka tadabur oke. Tapi jangan lupa tafakur. Pada akhirnya kita harus tasyakur. Kenapa? Setelah melihat kita memahami makna. Baik. Sampai muncul makna kita mengerti bahwa kemudian kita bisa dekat sama Allah itu lewat di otaknya sebelah mana Pak Tauhid? Nah, pastikan gitunya. Kita ngelihat nih tadi semua pakai garam jadi listrik. Nyetrum ke daerah yang namanya area penglihatan. Di situ yang dilihat tadi dicocokkan dengan memori. Oh, baju merah. Oh, buah mangga. Oh, daun dan gelas gitu. Masuk ke sini. Itu baru menyebutkan benda-benda sebagaimana tes. Ketika sebagian meragukan malaikat, ada yang bertanya tentang konsep kenabian, nubuah yang diberikan pada Adam yang diminta menjadi khalifah, yang notabene diciptakan dari saripati tanah, ya kan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini makhluk cahaya bertanya gitu.
Apa kelebihan Adam, kan kira-kira gitu. Salah satunya, coba lihat lagi dalilnya, itu diminta oleh Allah Adam menyebutkan nama-nama benda yang ditunjukkan oleh Allah. Artinya apa? Adam bisa mendefinisikan benda dan mempersepsikan apa yang dilihat, lalu bisa menyampaikannya menjadi sebentuk informasi yang kita kenal hari ini, namanya adalah teori atau definisi. Adam udah tahu, ini HP, teorinya HP isinya gini, bentuknya gini. Artinya ada klasifikasi, verifikasi, validasi, naon deui eta teh patohid. Kita melihat pusat penglihatan di belakang, dicocokkan dengan apa yang kita dengar, dicocokkan dengan apa yang kita cium. Ieu mah buah, pasti definitif, ieu mah buah mangga gedong gincu. Kenapa kita bisa tahu? Kita pernah memakan buah tersebut, lalu orang tua kita berkata, nah ini buah mangga asli dari Indramayu, namanya gedong gincu. Ketika orang tua berbicara seperti itu, hidung kita mencium. Oh, baunya seperti ini, gedong gincu. Lalu telinga kita mendengarkan kata-kata, mata kita melihat, oh kulitnya berwarna rona jingga kemerahan seperti senja, di mana matahari tengah terbenam dan mempertontonkan segenap kecantikannya, kan gitu ya. Maka ketika kita melihat lagi mangga serupa, langsung melihat, mendengar, memesek, mengupas, mencicipi, ini insya Allah gedong gincu, kan gitu. Set. Makanya dari sini dicocokin dengan yang didengar, dicocokin dengan yang apa namanya dikecap dari lidah, dicium dari hidung. Lewatnya pembagian datanya ada namanya di talamus, BTS-nya di otak teh ada BTS. Lalu dibawa ke depan sini ke orbitofrontal cortex, tepatnya di belakang mata, untuk diperkirakan dan dianalisa ini kalau kita ngelihat buah mangga terus mau diapakan. Kan kita tiap hari melihat macam-macam, kita tindakannya berbeda-beda. Ibu ke pasar, melihat ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan sepat, ikan jair, ikan nila, ikan gurame. Apa semua dibeli? Tidak. Apa semua ditoel? Tidak. Kan mikir kita. Setelah melihat ketersediaan yang ada di pasar Gede Bage, pasarnya mana sih yang terdekat gitu ya, atau di Ciwastra, ada ikan gurame dengan pertimbangan ekonomi berharga lebih tinggi. Ada ikan nila kalah dari segi rasa tapi terjangkau sesuai dengan anggaran rumah tangga. Tapi menurut informasi yang saya terima dari ahli kesehatan, katanya ikan kembung yang lebih baik untuk usia di atas 50 karena mengandung omega 3. Harganya pun terjangkau. Tapi saya tidak punya resepnya untuk memasak. Kalau gurame saya akan buat pesmol. Kalau ikan nila akan saya goreng garing. Kan gitu. Itu kan analisa, verifikasi dan validasi. Bayangkan otak kita berpikir kayak gitu, Bu. Dalam 1 detik mikirnya itu. Sementara bukan hanya mikir ikan. Di tangan masih bawa kantong belanjaan. Kanan ada tas yang isinya dompet yang tentu harus dijaga, ya kan? Lalu merumuskan bahasa yang tepat untuk melakukan proses negosiasi alias tawar-menawar harga, kan? Iya, anu dagang orang di mana ya kan? Oh, Jawa geningan. Teka hartos. Kalau kita punten Kang, ieu tiasa kirang teu. Diem aja ngahulang kan gitu. Oh, coba gunakan referensi kosakata vocabulary yang saya pelajari waktu pernah ikut suami tugas di Jawa kan gitu. Nun sewu Mas. Mikir gini pun saged mandap mboten kan gitu. Ternyata pendatang asing gitu ya. Waduh, ini kan. Kita negosiasinya mungkin dalam bahasa sesuai dengan orang tersebut kan gitu. Itu kan. Can you give me the best price for your fish? Oh, kan gitu. Lain lagi, gitu ya kan. Mikir 1 detik. Itu dipertimbangkan di belakang mata tuh, Bu, di area orbitofrontal namanya.
Lalu dikirim ke depan nih yang pakai sujud. Keputusan nanti di sini ya. Sini pusat kepandaian matematika kalkulasi di korteks ya, di temporoparietal junction, di area Broca Broadman yang nanti jadi bahasa segala macam, insula macam-macam lah namanya ya, singula segala, kumpul di sini. Keputusan kita sekarang apa? Ikan mana yang mau dibeli? Gitu. Fix nih, pasti mau beli ikan kembung, mau dimasak apa? Acar kuning. Kan nggak punya resepnya, download di internet. Soalnya suamiku usianya sudah di atas 50, kesehatannya harus kita perhatikan, masalah enak dan tidak, kan yang penting nomor 1 prioritas sehat, terjangkau, nanti masalah enak gimana kita masaknya, bisa kreativitas dengan memberikan bumbu. Keputusan. Maka manusia itu pahala dan dosa letaknya di sini, keputusan. Ada uang tergeletak, tidak tahu siapa empunya. Kan keputusan mau diambil dijajankan atau kita kembalikan melalui pihak dititipkanlah di DKM Al-Maksudi, soalnya nemunya tadi di saf kedua kan gitu. Keputusan. Sini. Namanya daerah prefrontal cortex. Maka orang itu adabnya, akhlaknya, pengambilan keputusannya, pahala dosanya banyak ditentukan di sini. Pengaruhnya dari bisikan setan tadi, kekhawatiran, kecemasan, kesenangan berlebih, tidak ingin melepaskan kegembiraan sesaat itu. Ada Bu pusat kesenangannya. Ini penelitiannya pada Nini-Nini. Nini-Nini umur 90 tahun di Las Vegas. Ya. Dia itu tadinya hidupnya susah, suaminya meninggal, tidak dapat uang pensiun. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya merasa kasihan ini tidak punya yang namanya pegangan hidup. Nyumbang. Ini pegangan lah ya. Pokoknya nanti ini bisa beli makanan. Dapat uang banyak dari orang baik gitu ya. Adalah mekanisme kalau kita mah barangkali dari dana umat lah gitu ya, dari zakat infak sodako. Di sana mungkin charity namanya. Kasih. Megang uang banyak. Namanya juga ya manusia ya tidak bisa ditebak, meskipun tua dari segi usia belum tentu matang secara kepribadian. Dipakai judi, udah disumbang tehnya, dan ujiannya itu justru terjadi bukan karena dia kalah, karena dia menang. Dipakai judi dapat $1 juta. Dari situ dia tidak pernah bisa berhenti berjudi. Dan kalah terus sampai akhirnya terlunta-lunta. Diperiksa otaknya. Ini orang gimana sih gitunya. Diberi yang namanya kemudahan, mencarinya kesulitan. Padahal setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Kok ada orang yang sudah mudah malah nyari kesulitan kan gitunya. Ternyata begitu dia dapat uang dan dipakai judi menang, itu banjir hormon kesenangan namanya dopamin. Minggu lalu ditanya di sini sama salah satu jamaah kita, Pak, kalau banjir dopamin itu apa? Rasa seneng yang gak bisa dikendalikan lagi oleh kita. Girang banget, bungah pisan, cek orang sudah. Terus, pusat kenikmatan kita tuh sudah tidak bisa melihat secara rasional, tidak bisa mikir. Makanya besoknya karena sudah senang, judi memberikan kesenangan, kegembiraan. Makanya besoknya judi lagi, kalah. Nggak apa-apa, judi lagi karena karena yakin bahwa nanti akan dapat lagi $1 juta seperti kemarin. Ini yang disebut dengan dopamin withdrawal atau turunnya dopamin mendadak dan orang ingin menaikkannya dengan cara cepat. Ini juga yang menjadi dasar anak-anak muda kita pakai narkoba. Karena tempatnya dan cara kerjanya mirip. Ada satu kesenangan dan kegembiraan kalau kita makan cengek yang pedas di otak tuh seneng Bu. Makanya sehada-lada. Tapi aduh patuhit kapok nama tobat nama mun tobat rawit lah gitu ya, tobat tomat gitu. Tobat tapi kumat kan gitunya. Besoknya belawak-belawak. Waktu tinggal 2 menit katanya asisten saya. Jika nama orang maghrib di dieuseun. Gitu ya. Ibu-ibu lagi antusias 2 menit lah ya, 2 menit ya. Gitu. Makan pedas juga itu
Candu Bu, itu morfin. Kita lagi sedih, kita lagi bete, kita lagi tidak senang dengan kondisi keadaan, barang-barang lagi pada mahal, suami di PHK tuh ya. Yang ini anak-anak muda ikut startupnya gulung tikar kan gitunya. Sekarang, aduh Pak Tauhid, masa depan ini saya sudah kuliah, sudah S1 Fakultas Teknik Mesin ya. Ternyata industri manufaktur sekarang katanya Pak lesu. Gitu. Modal asing dilarikan ke Afrika, lebih mudah sumber daya, kumaha ya orang insinyur-insinyur muda yang punya harapan akan masa depan cemerlang, tiba-tiba menghadapi kenyataan yang penuh dengan tantangan gitu. Makan we cengit, seneng. Itu karena sakit yang ditimbulkan oleh rawit itu meningkatkan endorfin. Endorfin itu naon singkatan. Endogenus. Endogenus artinya dalam, endogenus morfin. Morfin yang diproduksi sendiri oleh kita. Tuh, ibu-ibu melahirkan begitu kalau mendengar tangis bayinya, sakitnya hilang kan. Saya tidak tahu ya, dan saya mah tidak pernah melahirkan. Tapi kalau melihat yang melahirkan biasanya begitu, lupa Bu. Bahkan ibu-ibu itu mohon izin ya, kita harus hormat pada kita. Itu dijahit tidak lagi dibius karena sudah nggak ada sakitnya, sudah rasa endorfinnya sudah bahagianya sudah luar biasa. Begitu mendengar kita nangis, ya Allah 9 bulan ya kan 40 minggu ku nantikan kehadiranmu kan gitunya. 9 bulan aku senantiasa berdoa pada Allah anakku ini sehat bisa dilahirkan sehingga menjadi generasi penerus umat yang kuat. Begitu lahir, nempel di sini. Itu oksitosin, hormon cinta, endorfin, hormon menghilang rasa sakit, keluar semua. Anak-anak muda kita yang kehilangan endorfin, yang tidak bisa didapatkannya dari qiyamul lail, karena tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah memahami romantisnya berzikir, akhirnya mencari barang-barang itu yang didapatkan dari obat-obat terlarang. Tuh. Makanya kalau yang di sini mah alhamdulillah morfinnya langsung dari Allah. Itu salah satu kerja otakku. Tapi itu harus kita kendalikan. Ketika kita jadi pribadi pandai bersyukur, kita tahu semua nikmat ini akan kembali pada Allah. Kita akan diuji dengan kesulitan. Kita hadapi. Maka kedepankanlah Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hujan disyukuri, panas disyukuri. Waktunya untuk thalabul ilmi hari ini mungkin tidak sampai maghrib, disyukuri. Karena saya udah mau pamit. Insya Allah mudah-mudahan ya, karena saya juga sangat bahagia bisa silaturahim thalabul ilmi di sini. Mungkin kita bisa sambung juga ya di lain waktu. Sudah 2 kali belum selesai ya kan gitu ya. Ini baru berbicara dopamin, endorfin, pusat pengambilan keputusan. Anu dihisap teh hasil anu ti dieu Bu. Keputusan kita. Mau marah dengan kata kasar atau dengan kelembutan supaya kemudian memberikan kesadaran. Pilihan. Diksinya di sini nanti area Broca mengeluarkannya lewat artikulasi yang kemudian menggerakkan ini pita suara dan juga lidah. Apa yang kamu lakukan barangkali tidak memberikan kesenangan pada kamu, tetapi justru menyakitkan bagi saya. Itu namanya jolim. Orang itu harus saling mengasihi. Jangan sampai ada yang tersiksa karena seseorang kemudian mendapatkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Bagus kata-katanya. Kamu teh jahatnya, gini-gini. Diksi. Maka kelihatan. Kalau kita menata hidup itu dengan mengedepankan keseimbangan, zikirnya itu bisa kita kerjakan secara mendalam, insya Allah otak kita akan tertata. Kan ala bizikrullahi tatmainul qulub, hati tenang. Hati tenang itu diatur dari otak. Otak cemas, hati bergejolak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di hari yang sangat indah dan sangat berbahagia ini, khususnya di bulan Ramadan, proses berkumpulnya kita di sini bertolabul ilmi kan ini ibadah yang tentu saja akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya karena berada di bulan yang memang dijanjikan Allah sebagai bulan pembelajar dan bulan tempatnya pahala dikucurkan. Gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.